Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV plasma LG 42 in, yang mana untuk kerusakan dari TV ini adalah terjadi indikator protek sehingga TV ini tidak bisa menyala. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba lakukan pengetesan. Ini unit TV-nya akan saya coba hidupkan terlebih dahulu. Ya, saya coba berikan sumber pada unit. Oke, untuk lampu indikatornya di sini sudah menyala. Ya, perhatikan. Kita akan coba hidupkan, menekan tombol power. Namun terjadi protek ya, teman-teman. Lampu indikatornya ini kembali standby. Jadi TV tidak bisa menyala. Kembali standby. Dan apabila kita ulang, kita tekan lagi. Ya, kembali lagi standby. Ya, seperti itu kerusakan dari TV plasma LG 42 in ini. Jadi kerusakannya terjadi protek. Mungkin di dalam rangkaian unit ini terjadi short circuit sehingga TV ini tidak bisa menyala. Baik, saya coba cabut dulu sumbernya dan kita akan coba langsung lakukan pembongkaran saja pada unit TV ini. Baik, di sini untuk unit TV-nya memiliki model yaitu 42PA4500. Jadi TV ini adalah TV LG plasma 42 in. Baik, saya akan coba langsung lakukan pembongkaran. Saya coba lepaskan beberapa skrup yang ada pada unit TV ini. Kemudian kita akan langsung saja lepaskan kap bagian belakang ini. Oke, sudah nampak di sini untuk komponen apa saja yang ada pada unit TV ini. Yang pertama di sini ada blok power supply. Nah, seperti ini bentuk dari blok power supply-nya. Kemudian di sebelah kanannya di sini terdapat blok Z-SUS. Nah, untuk TV plasma jenis ini bentuk blok Z-SUS-nya seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini terdapat blok mainboard. Nah, seperti ini blok mainboardnya untuk tipe 42PA4500. Oke, jadi seperti ini blok mainboardnya. Kemudian coba kita geser ke kiri sedikit. Nah, di sini terdapat blok T-con. Ya, seperti ini blok T-connya. Ini adalah blok timing control. Oke, selanjutnya kita arahkan ke bagian kiri. Di sini ada blok Yesus. Nah, ini dia yang namanya blok Yesus. Yang mana di sebelahnya terdapat blok buffer. Nah, ini adalah blok buffer. Jadi secara keseluruhan TV ini memiliki ada 6 blok ya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke permasalahan yang mana untuk kerusakan protek di bagian power supply. Di sini terdapat pin tegangan wajib ya, tegangan utama yang mana ada tegangan 5 volt, tegangan VA dan tegangan VS. Di sini sudah terdapat keterangan untuk 5 volt, VA-nya 55 dan VS-nya 205. Dan itu merupakan suatu tegangan utama yang wajib aktif apabila kondisi TV ini normal. Jadi kita akan coba lakukan pengukuran menggunakan multitester. Apakah tegangan utama tersebut hadir pada saat kita hidupkan TV ini? Oke, kita akan coba mulai
melakukan proses pengecekan tegangan utama pada bagian power supply. Oke, untuk probe negatif saya letakkan di bagian bodi saja sini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam hal melakukan pengecekan TV plasma, kita harus lakukan pengecekan tegangan utama pada bagian blok power supply, yang mana di blok power supply ini harus mengeluarkan tegangan wajib. Baik, di sini adalah pin VS. Di sini harus keluar tegangan 205 volt. Kemudian di sini ada tegangan VA yaitu sebesar 55 volt dan tegangan 5 volt. Oke. Di sini saya coba ukur dulu tegangan VS sebesar 205. Saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Ya, kita coba lihat untuk skala pada multitester tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi tidak ada tegangan sama sekali yang keluar pada tegangan VS, tegangan VA dan 5 voltnya juga tidak keluar. Padahal ini sudah terhubung sumbernya. Mari coba kita lihat untuk mainboard. Di sini tidak aktif. Coba kita paksa on. Ya, kita tekan tombol power, sempat menyala sesaat kemudian padam. Pertanda bahwa untuk mainboard ini, nah ini ya, saya tekan tombol power, sempat menyala sesaat kemudian padam, terjadi protek. Oke, jadi seperti itu permasalahannya, dan di sini sama sekali tidak ada tegangan yang keluar untuk tegangan VS, VA dan 5 volt. Oke, saya coba cabut dulu sumbernya. Baik, jadi untuk kerusakan seperti ini yang pasti ada masalah short circuit pada bagian blok, mungkin di blok Z-sus-nya ini ada masalah, atau mungkin di bagian blok Y-sus-nya. Untuk memastikan itu, di sini ada soket yang menuju blok Z-sus. Kita coba open terlebih dahulu. Jadi untuk power supply ini kita coba cek tersendiri apakah permasalahannya ini berada di power supply-nya atau tidak ya. Oke, sekarang di sini coba kita ukur tegangan VS apabila tidak terhubung ke blok Z-sus. Oke, saya coba berikan sumber dan kita lihat ya. Di sini untuk tegangan VS 205 hadir ya. Oke, di sini nampak jelas bahwa tegangan stabil di 205. Kemudian untuk tegangan VA di sini ya, tegangan VA normal 55 volt. Lalu di atasnya ada tegangan 5 volt. Oke, saya pindahkan dulu skalanya. Ya, di sini benar jelas terukur 5 volt. Artinya untuk tegangan utama pada blok power supply ini stabil, semuanya normal. Jadi sudah jelas untuk blok power supply ini kondisinya mantap ya, teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk blok power supply-nya. Oke, di sini blok power supply mengeluarkan tegangan 5 volt yang menuju ke mainboard. Nah, ini ke mainboard. Sekarang posisi lampu mainboardnya aktif. Jadi sudah tidak protek lagi. Namun apabila kita coba tekan tombol off ya, benar mainboardnya berfungsi normal. Jadi untuk mainboard juga mantap ya, tidak ada permasalahan untuk blok mainboard. Di sini kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk blok power supply dan blok mainboard ini normal. Jadi permasalahannya terletak di blok Z-sus atau mungkin di blok Y-sus. Oke,
Mari kita coba untuk sistem cara kerja dari blok mainboard. Apabila posisi standby, bagaimana tegangan VS nih, apakah hilang ya. Ini saya coba berikan sumber terlebih dahulu, kita ukur tegangan VS ya. Oke, saya coba berikan sumber, lihat. Oke, tegangan VS hadir sesaat, kemudian turun. Nah, seperti ini. Jadi ini posisinya posisi standby ya, mainboard sudah memerintahkan untuk off. Kemudian apabila kita tekan tombol power, maka mainboard akan memerintahkan power supply aktif. Oke, coba kita lihat ya. Di sini saya coba ukur tegangan VS. Ini kondisinya sudah aktif ya. Di sini tegangan VS-nya stabil normal karena untuk mainboardnya sudah memerintahkan aktif. Nah, di sini indikatornya menyala. Oke, jadi jelas cara kerjanya seperti itu. Baik, saya coba cabut dulu sumbernya. Kemudian kita akan mencari di mana letak short circuitnya ini. Apakah di blok Z-SUS-nya ini ya. Untuk lebih pastinya saya coba pasang dulu soketnya ini menuju ke blok Z-SUS. Kemudian di blok Z-SUS ini kita harus pastikan apakah ada short circuit di blok Z-SUS ini. Kita bisa melakukan dengan cara melepas kabel fleksibel yang ada di blok Z-SUS. Di sini ada kabel fleksibel yang menuju ke Z-SUS, yang mana kabel fleksibel ini mengarah ke blok timing control. Oke, kemudian di blok Z-SUS di sini ada soket yang menuju ke blok Y-SUS. Kita coba open. Jadi untuk tegangan power supply kita arahkan langsung menuju ke blok Z-SUS tanpa terpasang soket dan fleksibel yang ada. Jadi kita pastikan apakah di blok Z-SUS ini ada set circuit. Oke, di sini sudah saya lepas fleksibelnya yang dari timing control dan soketnya yang ke Y-SUS. Kemudian kita coba ukur tegangan VS-nya. Saya berikan sumber. Oke, untuk tegangan VS-nya normal ya, hadir di sini. Jadi menandakan bahwa untuk blok Z-SUS tidak ada mengalami short circuit, artinya mantap ya. Dan yang pasti untuk jalur ground panel juga aman, tidak ada masalah ya, teman-teman. Baik, saya cabut dulu sumbernya. Nah, di sini kita sudah dapat kesimpulan untuk blok Z-SUS-nya ini aman, ground panel aman. Kemudian kita urut lagi yang dari soket ini menuju ke jalur Y-SUS. Oke, kita lihat. Nah, jalur yang menuju Y-SUS ini yang patut kita curigai. Nah, di sini ada dua blok lagi yang patut kita cek. Yang mana di sini adalah blok Y-SUS, apakah ada short circuit atau di blok buffer yang mengalami short circuit. Untuk lebih pastinya kita akan coba pastikan di blok Y-SUS ini apakah ada short circuit. Mari kita coba buka dulu kabel fleksibel yang mengarah dari timing control. Kemudian kita open saja soket yang dari Z-SUS ini. Kita coba lakukan pengecekan komponen-komponen apa saja yang ada pada blok Y-SUS ini. Karena memang untuk jenis TV plasma kebanyakan kerusakan di blok Y-SUS mengalami masalah. Baik, saya coba lepas dulu blok Y-SUS ini. Nah, seperti ini blok Y-SUS-nya. Kita coba amati terlebih dahulu untuk komponen-komponen apa saja yang ada di
blok Yesus ini. Oke, jadi blok Yesus sudah terlepas, dan di sini kita akan coba telusuri sama-sama apakah memang benar terjadi short circuit di bagian blok Yesus ini. Yang pertama, kita perhatikan secara fisik komponen seperti keramik ya, apakah ada terlihat pecah ya. Kita perhatikan biasa sering terjadi kerusakan pada keramiknya ini ya. Saya rasa untuk keramik di sini terlihat aman. Kemudian di heatsink ini ada terdapat IGBT dan MOSFET. Pastikan kita akan coba cek. Di bagian bawah di sini ada transistor IGBT yaitu 30F132. Nah, ini sepasang dan ini berada di blok shutdown ya. Dan ada juga dioda SF20D600 di sini di bagian blok shutdownnya. Dan ada juga di sini transistor IRF SUM45N25. Nah, ini sepasang juga ini. Oke. Kemudian untuk di bagian switch up di sini ada transistor IGBT IRG7SC28U. Ya, seperti ini. Kemudian di sampingnya ada dioda SF20D600. Nah, ini kemudian ada lagi pasangannya yaitu IGBT IRG7SC28U juga. Nah, ini di blok switch up. Nah, seperti ini ya. Jadi ada switch up dan switch down. Kemudian di sini adalah penguatnya. Untuk penguat-penguatnya ini kita coba perhatikan di komponennya ini. Kita lihat untuk komponennya. Di sini ada IRF KF7N60 yaitu MOSFET. Kemudian di sini ada sama IRF KF7N60 ya. Di sini adalah penguat-penguatnya ini. Kemudian di sampingnya lagi kita coba lihat, oh ini dioda RF2001. Di sampingnya ada IGBT 30F124. Kemudian dioda lagi RF2001. Selanjutnya ada IGBT lagi 30F124. Ya. Dan di sampingnya lagi ya dioda ya, dioda RF2001. Oke, sudah terdeteksi semua komponen-komponen apa saja yang patut kita curigai di blok Yesus ini. Nah, di sini masih orisinil ya. Sepertinya belum pernah dilakukan perbaikan. Di sini terlihat masih asli. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pengecekan pada blok Yesus ini, kita coba atur di skala ohm. Kita coba ukur komponen apa saja yang sekiranya mengalami short circuit di blok ini. Yang pasti kita coba ukur di komponen transistor IGBT ini apakah short circuit. Ya, di sini saya ukur seperti short circuit ya. Kita lihat. Oke. Kemudian di sebelahnya ini sama, ini paralel. Untuk dioda juga terlihat short circuit. Kemudian di sebelahnya di sini ada IRF. Ini saya coba ukur. Sepertinya aman untuk IRF-nya. Baik, saya coba balik. Nah, di sini yang pasti untuk IGBT-nya ini nampak short ya. Ini short ini.
Kemudian diodanya short ya. Untuk IRF sepertinya tidak masalah ini. Ya, ini paralel, tidak ada masalah. Jadi sudah terlihat bahwa kerusakan di sekitaran IGBT dan dioda ini salah satunya ada yang short. Untuk IRF-nya sepertinya aman. Kemudian kita coba cek lagi di bagian sus up. Nah, di blok sus up ini kita coba ukur untuk IGBT-nya ini. Oke, di sini nampak short. Ya, sepertinya short ini. Kemudian untuk diodanya ya short juga. Kemudian IGBT ini juga short. Kita coba balik. Oke, ya. Short ini. Ya. Short juga untuk diodanya. Oke, jadi nampak semuanya seperti short. Namun sebenarnya hanya sebagian saja. Nah, kemudian untuk penguat sus up dan sus down-nya ini nanti juga kita akan cek, karena kita sudah dapat kesimpulan bahwa di bagian drivernya ini mengalami kerusakan short baik di sus up dan sus down. Kemudian untuk di penguatnya ini kita juga harus cek apakah memang ada permasalahan di komponen-komponen penguat seperti IGBT dan MOSFET serta diodanya ini. Baik, saya akan coba lakukan pengukuran pada bagian penguatnya ini. Oke, di sini ada MOSFET. Ya, kita coba ukur. Nah, ini MOSFET-nya ini adalah penguat pada sus down. Kemudian di sini ada IGBT. Kita coba ukur. Ya, sepertinya normal. Di sini ada dioda. Dioda transistor sepertinya normal nih, tidak ada masalah. Oke, kemudian di sini ada IGBT juga. Kita coba ukur. Ya, normal, dan ini juga dioda juga nampak normal ya. Oke, sepertinya untuk penguatnya ini tidak ada kendala. Ya, jadi kita telah lakukan pengukuran di bagian penguat-penguatnya ini, sepertinya tidak ada permasalahan. Mungkin tidak ada salahnya kita coba ukur resistor serta dioda di sekitaran IRF ini, biasanya sering putus. Kita pastikan, sepertinya tidak ada permasalahan juga. Jadi kesimpulannya adalah kerusakannya hanya di bagian driver sus down dan driver pada sus up. Ini harus kita cek benar-benar per komponen ini, apakah memang semuanya yang rusak atau bagaimana. Untuk memastikan kita coba lakukan pelepasan pada kakinya ini supaya tidak bersentuhan dengan PCB. Nah, ini kita coba open saja kakinya ini sebagian ya. Ini sudah terlepas seperti ini antara kaki guide dan kaki yang menuju ke ground. Ini kita coba open. Oke ya, ini kita pastikan tidak bersentuhan dengan ground. Kemudian di sini ada IGBT juga pasangannya. Kita coba lepas juga ini kakinya ini supaya tidak bersentuhan. Ya, kita pisahkan. Jadi kita lakukan pengukuran secara detail ini, apakah memang kedua IGBT ini mengalami short atau hanya satu saja. Nanti kita akan bisa lihat. Oke, sudah terpisah dengan PCB antara kaki-kakinya ini. Kemudian kita coba lakukan pengukuran.
Baik, saya akan coba lakukan pengukuran untuk IGBT-nya ini. Nah, ini saya coba ukur. Sepertinya short ini, ya. Short ini untuk IGBT di sebelah kiri. Kemudian untuk IGBT di sebelah kanan juga short. Artinya satu pasang ini mengalami kerusakan IGBT-nya. Jadi kalau yang bagus dia tidak terhubung seperti ini. Jadi kesimpulannya IGBT ini rusak ya. Nanti kita akan coba lakukan pergantian saja IGBT ini ya. Saya coba pastikan memang short ini ya. Jadi kedua IGBT ini rusak ya teman-teman. Untuk di bagian shutdown-nya ini IGBT-nya rusak. Kemudian untuk diodanya ini, dioda transistor ini saya coba ukur ya, bagus ya diodanya. Untuk MOSFET-nya ini saya coba ukur MOSFET-nya. Oke, sepertinya normal ini untuk MOSFET ya. Di pasangannya ini memang jarang rusak ini. Kalau untuk MOSFET yang ini jarang sekali mengalami kerusakan ya. Untuk MOSFET-nya bagus. Kemudian di bagian switch up, driver switch up-nya ini kita coba ukur. Nah ini ya, switch up-nya ini short ya, IGBT-nya ya, kita ukur short ya. Oke, mari kita coba lepas dulu untuk kakinya ini supaya tidak bersentuhan dengan PCB. Jadi kita pisahkan dulu apakah memang kedua dari IGBT ini mengalami short atau hanya salah satunya saja. Baik, saya akan coba pisahkan terlebih dahulu untuk kakinya ini untuk memastikan apakah memang keduanya short atau tidak ya. Jadi kita pastikan dulu sebelum kita melakukan pergantian. Oke, pastikan sudah terpisah pada PCB antara kaki-kakinya ini. Selanjutnya kita akan coba ukur apakah diodanya yang short atau IGBT-nya ya. Ini saya ukur IGBT-nya yang di sebelah kiri. Ya, sepertinya normal ini ya. Nah, seperti ini kalau IGBT yang normal tidak ada hambatan ya. Nah, ini bagus ini. Saya pastikan lagi. Saya bolak-balik ya, ada hambatan sebesar 500 kilo itu bagus itu. Kemudian yang sebelahnya, wah ya, ini jelas ini sudah. Ini short ini ya, IGBT yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini short ini. Oke. Kemudian untuk diodanya saya ukur. Diodanya ini sepertinya normal. Ya, diodanya normal. Untuk IGBT sebelah kiri normal. Jadi kesimpulannya adalah IGBT yang sebelah kanan yang rusak di bagian switch up. Kemudian yang di shutdown ini kedua IGBT-nya rusak. Nah, ini kita akan coba lakukan pergantian untuk kedua IGBT ini. Kemudian di bagian switch up hanya satu IGBT saja yang perlu kita ganti. Nah, ini. Nah, jadi pastikan untuk pergantiannya ini kita menggunakan persamaan atau mungkin yang menggunakan yang aslinya boleh ya. Baik, di sini saya akan coba lakukan pergantian pada IGBT-nya ini ya. Namun di sini IGBT bagian switch up hanya satu, namun di shutdown-nya ada 2 IGBT yang rusak. Jadi saya akan coba lakukan pelepasan pada
komponen IGBT ini. Di bagian shutdown ini saya coba lepas IGBT-nya. Nah ini ya, ini transistor IGBT yang rusak di bagian shutdown. Ada dua nih sepasang. Nah ini saya lepas juga nih satunya. Oke. Kemudian di bagian setup di sini ada satu yang rusak IGBT-nya. Nah, ini saya lakukan pergantian saja. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 transistor IGBT yang mengalami short. Namun untuk MOSFET-nya ini masih aman saja dan diodanya juga aman. Jadi kita tidak perlu lakukan pergantian. Dan untuk melakukan pergantian di sini kita bisa melakukan pergantian dengan persamaan saja. Di sini saya menggunakan IGBT yaitu 30N40P. Nah, ini yang jenisnya yang bukan SMD. Nah, ini namun fungsinya sama saja. Ini sejenis IGBT sejuta umat yang biasa sering teman-teman bilang ini serbaguna ya. Jadi ini bisa untuk switch up maupun switch down, bisa menggunakan transistor IGBT ini. Namun pastikan untuk transistor IGBT-nya ini kita usahakan yang asli ya, jangan yang KW, karena untuk jenis perbaikan TV plasma ini apabila kita salah dalam memasang transistor IGBT ini biasanya langsung rusak lagi atau short. Jadi harus seksama kita dalam pemilihan transistor IGBT. Oke, untuk melakukan pergantian ini di sini saya coba kuak di bagian atas bagian pendinginnya. Kemudian untuk kaki-kakinya ini saya coba patahkan di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa bengkokkan atau potong sedikit pada kaki-kakinya ini supaya mendapatkan ukuran yang pas. Nah, seperti ini. Coba kita potong kakinya. Tinggalkan kaki yang sebelah kanan dan kiri. Untuk kaki yang di tengah saya hilangkan saja. Kemudian untuk kepala pendinginnya ini saya kuak sedikit. Saya lihatkan ambil di isinya yaitu berupa pendingin untuk dijadikan pendingin nantinya. Nah ini ya seperti ini saja dalam hal proses memodif transistor IGBT ini supaya bisa berfungsi. Oke, selanjutnya saya akan coba pasang transistor IGBT ini, yaitu transistor IGBT pengganti, karena untuk mendapatkan yang aslinya memang agak sulit sih ya, jadi terpaksa saya gunakan persamaannya saja. Yang penting hasilnya juga tidak mengecewakan. Oke, saya coba solder kembali semua pada PCB ini untuk kaki-kakinya ini, dan jangan lupa di bagian pendinginnya ini kita solder juga. Nah ini untuk selanjutnya sama ya prosesnya, kita pasang juga seperti ini ya, semua dilakukan seperti langkah awal tadi ya. Oke, di sini saya lakukan pemasangan untuk IGBT di bagian switch up.
Dan untuk transistor IGBT yang masih bagus ya, ini tidak perlu diganti. Namun apabila teman-teman merasa kurang yakin mau dilakukan pergantian, tidak ada masalah ya. Namun sebenarnya tidak perlu karena IGBT ini masih bagus, jadi tidak perlu diganti. Jadi saya hanya melakukan pergantian 3 transistor IGBT ini. Di bagian switch down ada 2, kemudian di bagian switch up nya ini ada 1. Jadi pasangannya tidak saya ganti. Nah ini, tapi kalau teman-teman ingin mengganti juga supaya lebih serasi, tidak ada masalah ya, bebas saja. Oke, seperti itu saja ya. Nah, untuk setelah proses pergantian ini biasa kita langsung melakukan tes ya, lakukan tes ke unit. Nah itu sebaiknya jangan ya teman-teman, karena kita belum tahu apakah tegangan drivernya ini pada pin gate-nya ini apakah normal atau tidak. Di sini kita harus cek ya, untuk kaki gate-nya ini apakah benar sudah mengeluarkan tegangan. Nah, ini harus kita pelajari ya. Di sini saya akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk pin-pin gate-nya ini, karena kita harus yakinkan apakah sudah normal, bekerja baik ya. Di sini ada kapasitor ya, kapasitor untuk supply tegangan gate-nya ini, yaitu supply-nya sebesar 18 volt ya. Nanti kita akan coba lakukan tes point dengan cara memberikan tegangan sumber dari luar ya. Di sini ada pin, yaitu tegangannya 5 volt dan 18 volt. Oke. Untuk memberikan tegangan 5 volt dan 18 volt, di sini saya menggunakan power supply bekas komputer PC ini ya. Di sini mengeluarkan output sebesar 12 volt dan 5 volt, tidak ada masalah ya. Dan untuk menghidupkan power supply ini, caranya kita harus potong kabel yang berwarna hijau dan hitam. Nah, ini ada kabel berwarna hijau dan hitam. Ini kita potong dan kemudian kita sambung langsung ya sebagai switch on-nya ini. Karena apabila tidak disambung seperti ini, maka power supply ini tidak akan langsung menyala. Jadi anggap saja ini saklarnya ya, switch on-nya. Setelah kita sambung, nah ini power supply langsung, apabila kita berikan sumber, langsung mengeluarkan supply 12 volt dan 5 volt. Nah ini ya, jadi untuk warna kuning ini 12 volt, hitam ini ground, sedangkan yang berwarna merah adalah 5 volt. Nah ini kita pasang di pin yang ada di bagian Yesus ini. Jadi ada sejenis jumper, ada tulisannya 5 volt dan 18 volt. Nah di sini, nah ini jumpernya ya. Di sini ada tertera tulisan 5 volt dan 18 volt. Untuk tegangan 5 volt dan 18 volt, ini tegangan yang berasal dari soket yang menuju ke Taycon. Nah ini jadi kita coba berikan tegangan 5 volt dan 18 volt yang berasal dari soket Taycon. Nah ini tegangan 12 volt ya, saya coba berikan di pin 18 volt karena ini sifatnya hanya sekedar test point saja, jadi tidak masalah. Tegangan 12 volt tidak masalah. Kemudian untuk groundnya kita pasang di sini, di ground, pinggir saja groundnya. Nah di sini, jadi kita harus lakukan test point terlebih dahulu. Jangan langsung kita tes menggunakan unit, nanti terlalu beresiko ya teman-teman.
karena kita harus pastikan tegangan gate-nya itu benar-benar berfungsi apa tidak. Nah, ini sudah terpasang kabelnya di jumper 5 volt dan 18 volt ya. Oke, jadi kita akan coba lakukan test point tegangan. Oke, untuk tegangan 18 volt ini suplainya dari Tecon ya, menuju ke driver pada rangkaian IC yang menuju ke kaki gate. Oke, selanjutnya di sini untuk kedua elko ini adalah tegangan 18 volt. Namun untuk trafo switching ini harus mengeluarkan tegangan 18 volt juga. Apabila trafo ini diberikan tegangan input 205 volt tegangan VS, maka akan keluar tegangan 18 volt yang menuju di sini ada elko ya. Kemudian jalurnya turun ke bawah dan ketemu elko ini. Selanjutnya ke sini dan menuju ke elko yang paling bawah. Nah, ini yang kecil ini elkonya. Nah, ini harus kita berikan juga supply, namun supply dari tegangan VS yang menuju ke trafo switching. Jadi karena kita tidak berikan tegangan VS, maka baiknya kita jadikan satu saja tegangan 18 volt. Jadi tegangan 18 volt yang dari Tecon tadi kita jadikan satu saja dengan tegangan dari trafo. Oke, di sini kita coba urut untuk tegangan 18 volt dari Tecon. Ini menuju ke kapasitor di sini. Kita coba jadikan satu saja untuk tegangan 18 volt ini menuju ke 18 volt yang berasal dari trafo switching. Di sini ada elko yang kecil. Ini juga tegangan 18 volt. Jadi di sini untuk yang main ini tegangan 18 voltnya itu ada dua jalur, yang mana tegangan 18 volt dari Tecon dan tegangan 18 volt dari trafo switching. Ya, di sini untuk tegangan 18 voltnya sudah saya jadikan satu. Ya, seperti ini. Jadi kita jadikan satu saja 18 voltnya agar untuk driver pada sus up dan sus down ini nanti bisa bekerja dan penguatnya juga aktif apabila sudah tersuplai tegangan 18 volt. Oke, untuk groundnya kita bisa urut. Nah, ini menuju ke bagian pinggir. Kita coba hubungkan ground ini. Kita coba jadikan satu groundnya supaya tidak ada terjadi tegangan bias, yang mana kita coba hilangkan tegangan-tegangan yang mengganggu. Jadi kita jadikan satu saja groundnya ini, karena kita fokusnya ini kita akan melakukan pengukuran pada tegangan gate, baik itu untuk IGBT, MOSFET. Jadi kita jadikan satu saja groundnya ini. Oke, di sini saya coba jadikan satu groundnya, ada dua sudah. Di sini di bawah ini juga bisa kita gabung saja groundnya. Dan untuk
Y-Mine untuk TV plasma LG ini memang groundnya ini terputus-putus ya teman-teman. Jadi kita coba jadikan satu supaya tidak ada terjadi tegangan bias ya, tegangan ganggu. Oke, di sini juga groundnya kita coba hubungkan yang menuju ke bagian atas ya di sini. Jadi ada 4 ground yang kita coba jadikan satu. Nah, ini kita coba hubungkan groundnya. Oke, nah ini sudah kita hubungkan groundnya. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4 jumperan ground, kemudian 18 volt sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan coba aktifkan IC VHCT di sini. Nah, ini ada IC VHCT yang mana ini adalah IC VHCT 541 ya. Ini adalah IC yang mana apabila IC ini mendapatkan tegangan 5 volt, maka IC ini akan berfungsi apabila mendapatkan sinyal dari Taycon untuk mengaktifkan driver-driver pada IGBT dan MOSFET. Dan untuk mengaktifkan IC VHCT ini tanpa Taycon, maka kita bisa melakukan penjamperan pada pin nomor 1 dan pin nomor 19. Ini kita coba jumper ya di sini. Nah, ini pin nomor 1 sudah terhubung, kemudian ini adalah pin nomor 19 pada IC VHCT ini. Nah, ini kita coba jadikan satu, pin 1 dan pin 19, kemudian kita hubungkan ke ground ya. Oke, jadi untuk mengaktifkan IC VHCT 541 ini caranya kita hubungkan pin 1 dan pin 19, kemudian kita hubungkan ke ground ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, ini pin 1 kita jumper dengan pin 19. Nah, ini pin 19 ya yang menuju ke IC VHCT, dan kita jumper lagi hubungkan ke ground. Nah, dengan begini IC VHCT ini akan berfungsi. Jadi nanti kita akan bisa dengan mudah memberikan sinyal 3 volt pada IC ini, maka driver-driver pada rangkaian sus up dan sus down akan aktif. Dan untuk mendapatkan tegangan 3 volt kita perlukan multitester manual yang mana kita arahkan pada skala kali 1. Di sini multitester ini berperan sebagai suplai tegangan 3 volt. Oke, jadi perannya multitester ini sebagai suplai tegangan 3 volt. Untuk probe positif kita letakkan, kita sambungkan di ground ya untuk positifnya, dan probe negatif sebagai suplainya ya. Kemudian kita perlukan lagi untuk multitester digital. Ini kita arahkan ke voltmeter. Maka fungsi dari digital ini adalah untuk mengukur tegangan gate yang mana berapa besarannya.
Jadi untuk probe negatifnya kita letakkan di negatif ya, bersamaan dengan probe positif tadi yang analog. Nah, jadi kita perlukan dua multitester, analog dan digital. Oke, sudah siap ya. Di sini sudah terpasang. Kita akan coba ukur tegangan gate apabila nanti mendapatkan suplai tegangan 3 volt dari Taycon. Kita akan coba lihat. Oke, saya coba hidupkan dulu untuk adaptornya ini. Adaptornya saya coba hidupkan dulu. Oke, sudah hidup ya. Kemudian kita coba pastikan dulu tegangan 5 volt dan 18 volt apakah sudah hadir. Ya, kita coba ukur dulu tegangan 18 volt dan 5 volt. Oke, di sini hadir 12 volt ya. Karena saya menggunakan adaptor 12 volt dan 5 voltnya juga hadir ya. Untuk tegangan 12 sudah ada dan 5 volt juga sudah ada. Kemudian di sini coba kita ukur kaki gate pada IGBT source up. Apakah ada tegangan saat diberikan tegangan supply 3 volt. Oke, di sini nampak untuk tegangan gate-nya hadir yaitu sebesar 10,88 volt. Ya, saya lepas 0 kembali. Kemudian untuk IGBT di sampingnya ini pasangannya nih harus sama ini. Apabila kita berikan tegangan ya 10,88, kita lepas 0 lagi. Coba berikan tegangan lagi 10,88 ya. Artinya untuk gate-nya ini sudah mantap ya untuk rangkaian source up-nya ini, drivernya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran di bagian driver pada source down-nya ini. Kita coba ukur berapa tegangan gate-nya. Nah, di sini ada IGBT. Coba kita ukur gate-nya berapa. Oke, jadi kita harus ukur semua gate-gate-nya ini. Tegangannya harus hadir. Oke, kita coba berikan tegangan 3 volt pada IC VHCT. Untuk gate-nya di sini hadir 10,85 ya. Saya lepas 0 kembali. Kemudian kita berikan lagi tegangan ya 10,85 ya. Oke, bagus. Selanjutnya yang di sebelahnya ini harus sama. Kita coba berikan tegangan ya 10,85, lepas 0, berikan lagi 10,85 ya. Jadi untuk IGBT ini ya mantap. Drivernya juga untuk source down. Nah, jadi kita juga jangan lupa untuk mengukur gate pada MOSFET-nya ini. Ini kita bisa lihat ya kondisinya 0. Kita coba berikan suntikan tegangan 3 volt ya 10,48. Oke, kita lepas 0. Coba berikan lagi 10,48 ya, lepas 0. Oke, pasangannya kita coba ukur lagi 10,48, lepas 0. Oke, kita berikan tegangan 10,48 ya. Jadi untuk drivernya mantap ya untuk MOSFET-nya ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran pada driver pada penguatnya ini. Nah, ini kita coba ukur untuk tegangan gate-nya ini.
harus pastikan harus hadir. Di sini ada IGBT ya, kita akan coba ukur berapa tegangan gate-nya ini. Di sini kondisinya masih 0 dan kita akan coba berikan tegangan 3 volt pada IC VHCT ya, 10,3 lepas 0, berikan lagi 10,3 ya. Jadi ini mantap ya ini ya. Kemudian di sini ada dioda, di sini ada IGBT. Nah ini kita akan coba ukur lagi di sini berapa gate-nya ini. Oke, di sini kita akan coba berikan lagi suplai tegangan 3 volt pada IC VHCT. Di sini. Oke, di sini 9,43 lepas 0. 9,43 ya. Oke, berarti ini bagus ya, mantap. 2 IGBT sudah kita ukur untuk gate-nya. Selanjutnya di sini ada dioda dan di sampingnya ini ada MOSFET. Oke, kita coba ukur untuk tegangan pada MOSFET ini. Oke, di sini 0 dan coba kita berikan lagi tegangan 3 volt pada IC VHCT. Ya, 7,47 lepas 0, 7,47 ya. Jadi ini mantap juga untuk penguat shutdown ya. Selanjutnya di sini ada penguat sus up yang harus kita ukur juga. Ini adalah MOSFET. Sini tegangan masih 0. Selanjutnya kita coba berikan suntikan tegangan 3 volt 10,22 lepas 0, 10,22 ya. Oke, untuk penguat sus up mantap ya. Jadi sudah kita cek keseluruhan driver dan penguatnya ini sepertinya normal semua sudah. Dan selanjutnya kita akan coba ukur tegangan untuk tegangan buffer. Nah, di sini untuk mengukur tegangan buffer di sini ada test point yang mana apabila kita suntikan tegangan 3 volt, maka di IC yang menuju ke buffer ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Ya, coba saya berikan. Ya, ini tegangan 5 volt hadir dan pastikan di seluruh pin-pin yang menuju ke buffer ini pastikan tegangannya 5 volt ya. Oke, saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Untuk tegangan ke buffer juga normal semua 5 volt. Jadi kesimpulannya untuk rangkaian susap ini sudah mantap. Selanjutnya kita akan coba cek di bagian solderannya saja. Oke, di bagian solderannya kita coba pastikan tidak ada yang retak atau kendor ya. Oke, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya dan di sini kita akan coba lakukan penyolderan saja terlebih dahulu untuk bagian-bagian yang mencurigakan. Mungkin tepatnya biasanya di kaki-kaki MOSFET, IGBT. Nah, itu sering sekali terjadi solderan yang kendor karena bagian tersebut yaitu bagian yang sangat panas dan berat cara kerjanya. Oke, di sini ada resistor untuk supply menuju ke regulator. Ini juga kita solder saja, pastikan.
Oke, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita coba open saja semua jumperan ini kita lepas semua. Jadi untuk pengecekan test point kita bisa lakukan seperti ini ya, kita berikan tegangan 5 volt dan 18 volt. Kemudian untuk groundnya ini kita lepas juga. Nah, ini jumperan tegangan 18 volt kita lepas. Pastikan semua sudah terlepas semua ini ya. Groundnya juga nih, jumper groundnya nih kita lepas saja semua. Oke, dan selanjutnya di sini kita sudah lakukan test point. Jadi kita harus yakin untuk IGBT semua komponennya ini, MOSFET-nya normal. Pastikan untuk keramik solderan juga normal. IGBT-nya juga harus yang ori atau yang persamaan. Nah, ini jadi 3 komponen saja yang saya lakukan pergantian. Jadi sepertinya kita akan coba langsung lakukan pengetesan pada unit. Dan di sini kita dibutuhkan keyakinan bahwa apabila kita merasa yakin benar, tidak ada lagi masalah, kita baru boleh dan bisa melakukan tes pada unit langsung. Ya, pastikan semua ya, sudah tidak ada yang terlupakan. Oke. Nah, dalam hal proses pemasangan Yemen ini yang harus kita perhatikan adalah pemasangan pada skrupnya atau bautnya ini jangan sampai kendor ataupun tidak terpasang ya. Jadi di sini harus terpasang semua karena untuk jenis Yemen ini untuk groundnya itu terpisah-pisah. Jadi kita jangan sampai tertinggal pada saat kita memasang baut, nanti groundnya juga akan terputus-putus ya. Oke, saya pasang dulu untuk blok Yemen-nya ini. Nah, ini. Dan untuk pemasangan soket ya, pastikan terpasang semua nanti. Oke, di sini saya coba pasang semua kunci, jangan sampai ada yang terlupakan. Ya, kita pastikan untuk pemasangan bautnya ini harus rapat dan lengkap. Oke, sudah. Selanjutnya ini untuk fleksibel pada Tecon ini kita juga harus pasang secara benar, jangan sampai miring dalam hal memasang fleksibel ini. Kemudian soketnya jangan lupa kita pasang. Oke, sudah terpasang, pastikan semua sudah erat ya. Selanjutnya sudah terpasang semua, kita akan coba lakukan pengetesan saja ya. Semoga saja tidak ada masalah. Saya akan coba berikan sumber dan coba kita lihat untuk lampu indikatornya ya. Pada mainboard itu sudah aktif, menandakan TV ini sudah on. Nah, ini lampu indikatornya merah ya. Kemudian di Taikonnya ini berkedip-kedip ya, menandakan timing kontrolnya juga sudah aktif. Mari kita coba lihat ya bagaimana hasilnya. Kita intip sejenak apakah raster sudah nampak. Yes, raster sudah nampak ya.
Di sini sudah hadir rasternya. Jadi TV ini sudah terlihat normal dan yang pastinya mantap ya. Terlihat sekali tadi rasternya tidak ada cacat sedikit pun. Namun alangkah baiknya kita akan coba berikan sinyal gambar. Kita akan coba lakukan pengetesan. Jadi kita matikan dulu unit TV-nya dan saya akan coba tutup dan kita akan coba lakukan pengetesan. Baik teman-teman, di sini sudah saya coba tutup dan kita akan coba tes. Saya hidupkan unit TV-nya. Kita coba berikan sinyal ya. Logo LG sudah tampil. Raster sudah menyala ya, hadir. Kemudian coba kita ubah ke mode AVI. Oke, di sini nampak terlihat jelas ya. Untuk tampilan gambar, suaranya juga sudah normal ya, mantap. Jadi sudah selesai perbaikan TV ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.